untuk menunjang kinerja tentunya kesiapan kita dalam menerima bantuan dari pusat ini harus ada disiapkan realisasinya supaya semuanya bisa terlalu. Kemudian apabila bisa diterima oleh PDAM harus dipersiapkan juga tata kelola yang baik supaya nanti yang kita bangun ini tidak menjadi sia-sia karena PDAM sehat ini dalam tahun 2024 diharapkan 100% sudah sehat. Jangan sampai PDAM Bukan Selatan turun lagi kinerjanya dan ini sangat mulai dari nol gitu ya, jangan sampai begitu. Nah, harapan kami tentunya semua yang telah bersinergis terhadap bantuan program ini dapat ditindaklanjuti oleh Bupati dan jajarannya strategi terkait supaya SR yang kita hasilkan ini bisa mencapai 100% di dalam wilayah pelayanan PDAM. Karena RPJMN nasional kita sampai dengan 2020 kita berharap tidak hanya air bersih tetapi sudah menjadi air minum yang aman terhadap kesehatan sebesar 75% di masyarakat Indonesia. Jadi kontribusi dari PDAM Bukan Selatan inilah yang diharapkan juga dapat memberikan sumbangsinya terhadap 75% air minum aman di Indonesia. Terkait dengan dukungan teknis bantuan pelayanan air prima di dua kecamatan tadi bisa juga dijelaskan secara keseluruhan Bu Sari? Untuk bantuan teknis untuk zona air minum aman atau air minum prima ya siap. Ini memang sedang ditargetkan di RPJMN 2021-2024 karena ada kurang lebih mungkin 17 PDAM yang menjadi target. Kami sangat senang perhatian atau antusias dari PDAM untuk menjadikan zona air minum aman ini. Jadi mungkin di antara 17 itu salah satunya nanti bagus. Memang itu target nasional. bantuan fisik dari gedung-gedung ini kalau bantuan tekniknya nanti BPSPAM bisa membantu di mana pemerintah daerah mungkin nanti akan surat ke kami supaya kami dapat merespon. Kemudian kami memberikan tenaga dari BPSPAM untuk melakukan pelayanan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tentunya ini dana kalau dana dari BPSPAM untuk air zam itu tidak ada. Ini adalah inisiasi daerah. Kita hanya menyediakan bantuan tekniknya saja. Untuk bantuan teknis itu pada 2018 kemarin ada? Bantuan teknik yang 2018 belum. 2019 kami menempatkan tenaga ahli di PDAM sendiri selama 5 bulan. Karena mereka ini harus bisa mengawal keinginan kami untuk menyehatkan PDAM tidak sekedar 2,8 tetapi bisa ke angka secara mandiri kami ngambil angkanya 3,4 tapi lebih baik lagi bisa ke angka 4 supaya nanti kinerjanya ini tidak rawan untuk turun gitu. Karena di bawah 2,8 itu maksudnya kurang sehat lagi. Kesan dan harapannya sendiri PDAM bisa? PDAM Bukan Selatan secara bisnis plan harus disusun. Bisnis plan-nya belum ada ya kalau tidak salah. Jadi harus disusun segera supaya di sana tercermin rencana program atau rencana bisnis PDAM dalam mencapai cakupan pelayanan untuk menunjang cakupan nasional tadi. Kemudian kinerjanya dari 4 aspek bisa dipenuhi lebih dari sekedar angka yang standar 2,8. Kalau 2,8 itu di masing-masing aspek itu ada batasannya lagi. Nah, ini harapannya kerja keras PDAM dan semangat yang paling penting mungkin dukungan dari pemerintah daerah, komitmennya dapat diterapkan di tahun 2019 sampai dengan 5 tahun ke depan dan ini tertuang di dalam rencana bisnisnya PDAM. Bu, tadi sempat disebutkan ada selama 5 bulan ya ditempatkan tenaga ahli untuk memantau PDAM Bukan. Selama 5 bulan itu untuk mencapai kinerja sendiri khususnya di sisi pelayanan PDAM mungkin seperti apa di Kalau kami melakukan menempatkan tenaga ahli ini melihat secara keuangan PDAM dari daftar rekening pelanggan DRD-nya kita mengenali mana-mana pelanggan yang memang pemakaiannya di bawah 10 MB yang tidak sesuai, maksudnya terlalu minim ya.
memang itu standar pelayanan minimal yang digariskan oleh BPRI, tapi capaiannya di Kepulauan Selatan ini masih 2,3, masih kecil sekali. Nah, kami berharap adanya sosialisasi kepada masyarakat yang lebih gencar lagi supaya cakupan ini bisa naik ke 20 meter kubik per bulan, sehingga dari angka konsumsi air ini kan memberikan dampak ke pendapatan PDAM, supaya mereka bisa menjalankan operasional yang tidak rugi dalam arti menghasilkan IPA atau pompa yang energinya sangat besar. Maksimalnya untuk pemberian kategori sehat itu berapa? 2,8. Maksimalnya maksimal Minimum sebenarnya, minimum 2,8. kalau di standar itu minimal maksimalnya Maksimal 4, yang 5. untuk memenuhi itu syarat apa saja Bu? Jadi kita sebenarnya sudah punya template Pak, kalau di petunjuk teknisnya kita sudah rumus secara per aspek per indikator. Nah, di sana ada skala 1 sampai 5 di setiap indikator. Kami menyoroti yang indikator nilainya masih 1, 2, dan 3. Kalau bisa nilai 1, 2, 3 ini meningkat jadi 4 dan 5. Jadi setiap indikator yang 5 capaiannya kita sarankan atau rekomendasikan supaya diperbaiki. Diperbaikinya salah satu misalnya meningkatkan efektivitas penerbitan, kemudian supaya tidak ada lagi piutang yang tidak tertagih. Kemudian juga ada penurunan kebocoran, di sini sangat tinggi yang 47,4% tadi ya. 47% itu kalau bisa ditekan jadi 20%. Memang ini upaya yang sangat pilihan terakhir dengan dana besar. Kalau kami selalu menyarankan, DPSK menyarankan lakukan dulu yang daya ungkitnya besar tetapi memerlukan dana sedikit, sehingga tadi yang masing-masing indikator yang bisa diungkit bisa berdampak